Apa kabar pemirsa Pijar Hindu TVRI Jogja? Jumpa lagi dengan saya Arasati. Om Swastiastu. Baik, pemirsa, kali ini kita akan berbincang tentang perspektif agama Hindu tentang moderasi beragama. Dan kita akan berbicara bersama dengan Bapak DRSI Dewa Gederake, beliau penyuluh agama Hindu daerah istimewa Yogyakarta. Kita sapa bersama-sama. Om Swastiastu Pak Dewa. Om Swastiastu Mak Raras. Gimana kabarnya? Baik, ini sekarang ya suasana agak cerah lumayan. Baik, kita berbicara masih moderasi beragama. Iya. Bagaimana perspektif dari agama Hindu tentang moderasi beragama? Nah, makna dari moderasi beragama itu sendiri dulu, Pak. Ya, moderasi beragama sebenarnya adalah sudah lama kalau kita di Hindu ini, cuma istilahnya aja yang beda. Iya. Profesor Ketut Subhagiastro dari Stah Palangkaraya mengatakan bahwa moderasi beragama itu dapat memberikan makna bagaimana kita ini harus hidup damai dan saling menghargai serta berdampingan dan toleransi kepada sesama. Nah, itu kalau menurut Pak Subhagiastro. Sedangkan menurut mantan dirjen kita, Pak Yudo Triguno, itu moderasi beragama itu mencakup doktrin teologis, ajaran moral, dan ritual atau peribadatan yang mengutamakan pemahaman dan penghayatan inklusif baik secara internal maupun eksternal. Jadi moderasi beragama itu adalah untuk apa kita itu beragama itu tidak ekstrim, tidak radikal, artinya di tengah-tengah. Nah, jadi kita selalu mengutamakan kerukunan, toleransi, damai, dialog, humanis, universal dalam rangka bagaimana agar kita bisa hidup tentram, damai di dunia ini. Itu adalah moderasi beragama. Berarti kaitannya dengan pemahaman kita dalam beragama, begitu ya Pak. Jadi bukan agama yang dimoderasi, tapi bagaimana pemahaman kita memahami konteks kehidupan beragama. Ya, gitu. Baik. Benar. Itu artinya bagaimana kita dalam hidup ini beragama yang tidaknya terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, jangan. Kan gitu, kan ada lagu gitu. Jadi yang seimbang, sedang begitu ya Pak ya, seimbang. Benar sekali itu. Jadi mengutamakan kerukunan dan toleransi. Ya, itu yang paling penting dalam hidup ini, kan semuanya ingin hidup damai, tentram, tenang, kan gitu. Itulah yang kita harapkan dari moderasi dalam hidup ini, implementasi moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, selanjutnya. Adakah seloka yang relevan nih Pak dalam ajaran agama Hindu? Ya, tentang moderasi beragama untuk hidup rukun, sering-sering berdialog, bagaimana kita hidup harmoni, itu ada sloka dalam agama Hindu atau ayat suci, ada dijelaskan dalam kitab Atharva Veda 91-23 itu seperti ini. Om Sanggo Jadwam Samwadadwam Samu Manam Sijanatam Dewa Bagan Yata Purwe Samjanatam Upasati. Nah, artinya? Itu maknanya, ya Tuhan, kami berkumpul di tempat ini untuk berbicara satu dengan yang lainnya. Bimbinglah kami agar satu tujuan kami, satu pikiran kami, satu dalam hati, sehingga kami dapat hidup bersama dalam damai sejahtera seperti halnya para dewa sejak dari zaman dahulu selalu bersatu. Nah, itulah luar biasa yang, sekali artinya yang kita inginkan, kan bagaimana hidup rukun, damai,
satu, kita sesuai dengan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, kita tetapi memang memiliki tujuan yang berbeda-beda, sama. tetapi Ya. kita harus selalu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia kan gitu. Apalagi ini kan mau tahun politik. Nah, itu baik. bagaimana kita walaupun berbeda pilihan, tetaplah kita menjaga kerukunan, keharmonisan, biar hidup kita tentram dan damai. Nah, konteksnya dengan negara begitu. Ya. Kita mengenal Dharma Negara di dalam ajaran agama Hindu. Ya. Nah, terkait dengan situasi saat ini, bagaimana menurut Bapak? Iya. Nah, ini penting sekali situasi sekarang ini mau menuju tahun politik ini, kita sebagai salah satu bagian dari bangsa ini, umat Hindu itu harus selalu melaksanakan Dharma Negara. Dharma Negara itu adalah kewajiban untuk kita selalu taat dengan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan, artinya kita ini kan ingat hidup di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang kita pakai pijakan. Artinya walaupun kita Hindu itu berasal dari India, janganlah menjadi orang India. Jadilah orang Hindu Nusantara, Hindu Indonesia. Nah, itulah yang kita harapkan, yang selalu artinya menjaga kerukunan agar kita hidup tentram, damai, berdampingan, setuju dalam perbedaan, agree in disagreement, kan begitu. Jadi itu yang kita ingin selalu capai, sesuai dengan apa tujuan akhir agama Hindu itu adalah untuk mencapai kedamaian abadi baik di dunia maupun di akhirat. Moksartam jagadita ya caiti dharma. Itu Mbak Raras. Jadi banyak sloka-sloka dalam agama Hindu itu tentang hidup rukun, damai, tentram. Itu salah satunya tadi kan dalam Atharva Weda. Ada juga itu dalam kitab Sarasamustaya. Agama itu apa sih? Kenapa kita beragama? Iya betul Bapak. Kenapa kita beragama? Nah, kaitannya dengan harmoni Dharma agama dan Dharma negara begitu. Hubungannya dengan harmoni Dharma agama dan agama. Tapi sebelumnya dalam kitab Sarasamustaya tadi ada dijelaskan Dharma ngaranio henuning mare ring swarga ike. Kadi gati ning perahu anban yaga dan tasik. Jadi Dharma atau agama itu adalah jalan untuk pergi ke surga. Bagaikan perahu yang dipergunakan oleh pelaut, pedagang untuk menyeberangi lautan dalam rangka mencapai harapannya, pulau harapannya kan begitu. Jadi agama itu alat, bukan tujuan. Sarana. Boleh beda alatnya, metodenya, caranya untuk bagaimana kita agar bisa mencapai tujuan akhir, yaitu bersatu dengan Sang Khalik. Itulah agama. Jadi alat itu boleh berbeda, cara itu boleh berbeda, kan banyak jalan menuju Roma, kan begitu. Jadi bolehlah berbeda caranya. Artinya janganlah kita menghakimi orang, wah itu salah jalannya, itu caranya salah, baru tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Nah itu kan nggak boleh begitu. Jangan nggak mengukur baju pada badan sendiri. Janganlah memaksakan juga baju kita ini biar dipakai oleh orang lain, nggak cocok ukurannya. Nah, itu. Jadi itu yang perlu kita jaga, Mbak Raras. Jadi pemahaman dasar sikap kita dalam beragama. Gitu. Nah, selanjutnya nih Pak, kaitannya dengan situasi politik, bagaimana umat Hindu sendiri harus menyikapi hal itu? Ini sikap kita sebagai tadi udah kita sampaikan juga, ya jagalah kondisi kita. Artinya kita dalam agama Hindu kan ada yang namanya ajaran catur guru. Baik, sebelum menuju ajaran catur guru kita jeda dulu Bapak. Pemirsa, kita akan kembali saat lagi setelah jeda pariwara berikut ini.
Baik pemirsa, masih bersama kami, kita akan lanjutkan yaitu membahas tentang catur guru yang kaitannya dengan Dharma agama, Dharma negara, dan juga situasi tahun politik yang kita hadapi di Indonesia. Silakan Pak. Sangat bagus sekali nih, Mak Raras pintar ini. Ya, kaitannya dengan catur guru, bagaimana kita melaksanakan Dharma agama dan Dharma negara supaya harmonis. Itu ada namanya catur guru, 4 guru bakti itu hormat bakti kepada guru. Yang pertama itu tentu adalah yang disebut dengan guru rupaka. Kita harus hormat kepada bapak, ibu, atau orang tua kita yang melahirkan kita. Ya, betul. Itu artinya itulah peletak dasar pertama bagaimana karakter seseorang anak itu dibentuk di dalam keluarga. Jadi biar tidak kita kehilangan budi pekerti yang luhur, kan begitu. Itu peletak dasarnya. Terus yang kedua itu adalah guru pengajian, yaitu bapak ibu guru di sekolah. Itu yang memberi ilmu pengetahuan akademis. Artinya sebagai bekal kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, kan pengetahuan itu penting. Iya, betul. Itu sebagai bekal kita dalam menjalani hidup selanjutnya. Terus yang ketiga itu adalah guru wisesa. Kita harus hormat dan bakti kepada pemerintah. Artinya harus kita selalu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Itulah artinya selalulah menjaga agar ketentraman dan kedamaian kita, kerukunan kita, terutama ini tahun politik ini kan perlu menjaga kondisi agar kita selalu bangsa ini dalam tetap keadaan rukun, yang kondusif, tentram, damai, walaupun beda pilihan. Jadi boleh saja beda pilihan, tetapi tetaplah harus didasari dengan hati nurani yang baik. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin tetap harus kita taati, begitu ya Pak? Hormati itu, perbedaan itu memang harus perlu kita jangan dipertentangkan tetapi disandingkan. Itu. Ya, tetap harus ada perbedaan ya Pak dalam hidup. Kalau sama semua nanti nggak berjalan dengan baik. Itu. Baik, Terus yang terakhir itu adalah guru swadhyaya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Itu harus selalu kita berbakti agar kita selalu dituntun dalam jalan yang benar, jalan yang betul-betul diselamatkan, agar tidak kita menyimpang dari jalan Dharma. Itu dari catur guru begitu ya Pak ya. Nah selanjutnya Tri Kerukunan Hidup Umat Beragama itu salah satu yang menjadi dasar di ajaran agama Hindu. Nah itu memang Dharma negara itu kan harus kita jalankan. Ada namanya Tri Kerukunan Umat Beragama, rukun intern umat beragama terus rukun antara umat beragama dengan umat beragama yang lain, dan rukun antara umat beragama dengan pemerintah tadi dengan melakukan catur guru tadi. Nah itu di samping itu ada juga yang namanya ajaran Hindu itu untuk menjaga keharmonisan itu agar kita bisa hidup tentram damai, itu namanya Trihitakarana. Itu yang lebih luas lagi ya Pak? Trihitakarana itu kan 3 penyebab kehidupan yang damai sejahtera. Apa yang menyebabkan kita bisa hidup damai sejahtera? Yaitu karena ada hubungan yang harmonis tadi. Harmoni dengan Tuhan, pariangan, harmoni dengan sesama, pawongan, harmoni dengan alam semesta, lingkungan, palemahan, alam semesta ini termasuk. Nah itulah yang harus kita jaga. Jadi kita bisa hidup damai, tentram, sejahtera karena harmoni dengan selalu sujud bakti kepada Tuhan yang Maha Esa, mohon tuntunan agar kita selalu dituntun ke jalan yang benar, dibebaskan dari jalan-jalan yang dosa, yang menyimpang dari jalan Dharma. Terus harmoni dengan sesama manusia dengan menganggap bahwa kita ini adalah semua bersaudara, Wasudewa Kutumbakam. Kita semua bersaudara dengan landasan apa? Ajaran Tatwamasi. Kamu adalah aku adalah kamu.
kalau ingin dihormati atau disayangi, hormatilah, sayangilah orang lain, maka kita akan dihormati, terbar kasih sayang ke seluruh arah, maka semua arah akan menyayangi, mengasihi diri kita. Itu kalau diri kita cubit sakit rasanya, jangan cubit yang lainnya, yaitu Jadi maksudnya. tabur tuai atau karma pala, hukum karma itu juga salah satu yang menjadi dasar ya Pak ya? Ya, kalau kita yakin dengan hukum karma pala lagi, tidak mungkin kita harus akan berbuat yang menyimpang dari jalan dharma. Betul. Selalu mesti banyak-banyak menabung karma baik, karena itulah yang akan mengantar kita ke alam surga. Apapun yang kita kerjakan, itulah hasil yang akan kita petik. Kalau kita berbuat jahat, maka penderitaan yang akan kita dapatkan. Tetapi kalau kita selalu berbuat kebaikan, suka menolong, artinya suka menyenangkan hati orang lain, maka hidup kita akan damai, tentram, tidak Jadi, kurang suatu apapun. Apa yang kita lakukan akan kembali lagi Nyaman, kepada kita, ya. begitu ya. Baik, tadi kaitannya masih dengan trik kerukunan begitu nah. Ya, Rukun dengan sesama intaran agama kita sendiri. ya. Upaya apa yang bisa kita lakukan, Mbak? Rukun intaran agama kita sendiri. Nah, di dalam satu agama pun kan Mak Raras sama Pak Dewa belum tentu sama caranya cara memahami sembahyang atau begitu, gimana ya. cara memahami isi-isi kitab suci belum tentu sama. Nah, itulah harus kita hargai. Jangan itu gimana itu Pak Dewa. Nggak boleh kita mendoktrin bahwa itu salah dan benar. Yang tahu salah dan benar itu kan beliau yang di atas. Bagaimana caranya Mbak Raras, caranya Pak Dewa, itu masing-masing setiap orang mempunyai cara. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab kita yang namanya Catur Marga Yoga. Nah, itu 4 jalan atau cara untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Yang pertama dengan Bhakti Marga Yoga. Bhakti itu adalah dengan cara apa? Prema Yoga, kasih sayang. Itu betul-betul menyerahkan sepenuhnya suka duka hidup ini kepada Tuhan. Biar beliaulah yang menyerahkan penyerahan total itu. Itu kalau karma yoga itu adalah dengan jalan kerja demi kerja. Artinya kerja tanpa pamrih. Itu artinya itu orang yang aktif cocok dengan karma yoga. Orang yang perasa cocok dengan bakti tadi, perasa, rasa cinta, empati. Yeah. Sedangkan orang yang ilmuwan cocok dengan jenana marga yoga. Dengan ilmu pengetahuannya dia bisa menyatukan diri dengan Tuhan. Dia harus tahu bagaimana tentang ilmu teologi, bagaimana Tuhan itu, bagaimana keberadaan Tuhan itu. Nah, itu betul-betul dia harus mengerti itu jenana. Tetapi kalau orang yang suka olah spiritual, suka mengendalikan diri, itu cocok dengan Raja Marga Yoga. Nah, itulah 4 jalan itu sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Yang mana yang cocok? Tetapi keempat-empatnya itu sebenarnya bisa dilakukan bersama-sama. Misalnya sembahyang, itu kan bakti. Terus menyiapkan sarana upacaranya itu kan karma. Sedangkan memahami makna sembahyang itu jenana. Sedang melakukan pengendalian diri, meditasi dalam persembahyangan itulah Raja Marga Yoga. Nah, demikian tentang 4 jalan tentang kualitas moderasi beragama itu jelas di dalam ajaran agama Hindu dalam begitu. Catur Marga Yoga itu. Silahkan mau pilih jalan yang mana sesuai dengan kondisi Anda masing-masing. Nah, demikian. Baik, kita jeda iklan terlebih dahulu. Kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami. Baik pemirsa, masih bersama kami. Tadi kita sudah bahas dari awal tentang makna moderasi, lalu bagaimana Hindu memaknai hidup beragama, gitu ya Pak.
sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi sebetulnya kalau di agama Hindu itu sudah tahu apa yang akan terjadi, itu sudah ada dan sudah diajarkan. Jadi kita sebetulnya harusnya sudah siap ya Pak, kalau kita memang memahami ajaran agama Hindu itu dengan baik. Nah, selanjutnya adalah kita mengenal Nawa Wida Bhakti di Bhagavanta Purana. Ya, Itu apa saja? itulah Ada 9 sistem pemujaan dalam agama Betul. Hindu. Nah, Terakhir. ini tentang bakti yoga. Ini ada 9 cara. Nah, itulah berbeda-beda caranya. Ada yang disebut dengan Srawanam, itu mengucapkan nama-nama Tuhan, Srawanam, atau mendengarkan cerita-cerita tentang keagamaan, cerita-cerita keagungan Tuhan. Nah, itulah awal-awal kita sebagai seorang bakti itu ya dengan mengingat kebesaran Tuhan Semaranam, kalau mengingat, terus dengan mengulang-ulang mantra-mantra, dengan japa itu kirtanam, itu banyak. Terus dengan memuja di hadapan patung atau arca, atau di depan padmasana, itu namanya arcanam. Bukan berarti agama Hindu itu memuja berhala. Ya, itu yang masih menjadi perbincangan. Itu kan sering sering ditanyakan. Jadi kenapa seperti itu, Pak? Itu karena gimana ya, Tuhan itu kan transenden, serba tak terbatas. Sedangkan kita ini adalah makhluk yang sangat terbatas. Makanya perlu simbol agar apa? Pemujaan kita bisa sampai kepada yang dipuja. Maka dibuatlah padmasana, arca, apapun, seperti halnya orang yang lagi jatuh cinta, bantar guling kan dipeluk dan dicium kan begitu. Nah, itu simbol sebagai agar rasa cintanya betul-betul bisa menyatu dengan objek yang dicinta, maka dibuatlah simbol. Nah, terus ada juga dengan sewanam, dengan melayani, seperti Anoman kepada Sri Rama, kan itu sebagai pelayan, melayani yang lainnya, membantu yang lainnya, itu juga adalah pemujaan kepada Tuhan. Terus ada yang namanya Atmani Wedanam. Jadi dengan apa? Dengan selalu berkonsentrasi kepada Tuhan, melakukan persembahyangan, itu adalah juga cara memuja Tuhan. Yang mana yang mau dipilih sesuaikan dengan kondisi diri kita masing-masing. Nah, itu banyak jalan menuju Roma. Dan sekali lagi, apapun yang kita lakukan, itulah buah yang akan kita petik. Dan semua bagaimanapun jalan yang kau tempuh, demikian dijelaskan dalam Bhagavad Gita, akan kuberikan anugerah sesuai dengan jalan yang kau tempuh, dan diberi anugerah yang sama. Misalnya Mbak Raras sampai di TPRI ini menggunakan apa? Kalau menggunakan sepeda gayung kan agak lama, maka anugerahnya akan agak lama juga kita akan terima. Kalau Pak Dewo ke sini umpamanya bawa pesawat, kan dalam hitungan detik sampai kan begitu. Nah, itu anugerahnya juga akan cepat sampai kepada yang melakukan pemujaan, demikian. Jadi tergantung bagaimana cara kita ya Pak, cara kita untuk mengamalkan itu. Pokoknya Tuhan akan memberikan anugerah sesuai dengan jalan yang kita ditempuh. lakukan. Baik Pak, terakhir pesan untuk umat Hindu, umat Sedharma yang ada di manapun, supaya menjadikan tahun ini menyambut tahun politik itu bisa menyikapi dengan baik. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Ini pesan terakhir ini di tahun politik. Kita berbicara tentang moderasi beragama, perspektif agama Hindu. Marilah jaga ketentraman, kedamaian, kenyamanan, kerukunan, dan selalu kita mempunyai sikap toleransi. Jangan menghakimi yang lainnya, jangan sedikit-sedikit menyalahkan, sedikit-sedikit menyalahkan yang lain. Mari kita jaga kondusivitas dari bangsa ini, negara kesatuan Republik Indonesia, agar tetap damai, tentram, walaupun beda pilihan, selalu hati itu
harus dijaga agar memperoleh kedamaian, kesejahteraan, dan agar hidup kita ini betul-betul jadi tentram itu. Baik, terima kasih Pak Dewa. Jadi umat Hindu, umat sedharma dimanapun Anda berada, tetap kita harus laksanakan dari catur marga nggih Pak nggih? Iya. Siapapun pemimpinnya tetap harus kita hormati. Begitu sesuai dengan ajaran agama Hindu. Ya, terima kasih Pak Dewa. Terima kasih atas sharingnya. Semoga berguna bagi umat sedharma dimanapun berada. Bagi kita semua juga supaya dapat mengamalkan moderasi beragama atau sikap beragama yang baik supaya dapat menciptakan kerukunan di negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang bisa kita sampaikan di perbincangan kali ini. Kita jumpa lagi di session selanjutnya. Saya Arasati beserta kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Om Santi, Om. Santi, Santi, Om. Eh.